Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita kadang bersedih karena salah seorang di antara tuan guru ataupun tokoh masyarakat dari orang yang berilmu, orang yang alim, yakni Kiai Haji Muhammad Haryadi Dahiyat Eci. Beliau semalam setengah haram kurang lebih meninggal dunia. Hari ini tadi dikabumikan. Pimpinan pernah pimpinan Provost Darulum dan ulama itu ada pimpinan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Darulum. Jadi murid beliau banyak banget. Jadi hari ini kita bersedih karena salah satu di antara tokoh kita dan umur pasti dari terlalu tua, bahkan menurut informasi dari sepupunya umurnya sekitar 66 tahun. Beliau juga pernah setelah di sini PGA terus ceritanya, kemudian ke Guntur, kemudian meneruskan beliau sekolah di Umur Murad di Mekah, kemudian pulang ke kampung halaman jadi pimpinan dan Darulum menggantikan almarhum Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau itu lama memimpin di Darulum. Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat kelapangan di dalam kubur, dan mudah-mudahan kita sebagai murid beliau, dan aku juga banyak mengambil sanad tahun beliau itu dibakar akrab dengan beberapa orang syekh tuan guru. Di antaranya beliau sering juga akrab dengan Syekh Yasin Padang, terkenal orang Indonesia sangat alim di Mekah. Bapak Ibu, keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sore hari ini bisa meneruskan biasa kegiatan kita, yakni kita melaksanakan pengajian setiap sore di hari Senin. Salawat dan salam juga mari selalu kita aturkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut dalam hadis Al-Bukhari, nomor hadis 561 dari Sahal bin Hanzalah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi layaqumun hatta yuqalu qumu qad ghafarallahu lakum dhunubakum wa badalat sayi'atikum hasanat. Ujar Hanzalah, Rasulullah berkata, ujar Rasulullah, jalasa qaumun majlisan, makanya kita tidak dudukkan, ya kan? Lalu apa duduk ini kita bicarakan apa? Kita diantaranya dalam majelis kita ini selain membicarakan masalah ilmu, kita juga yadhkurullah azza wa jalla, melaksanakan zikir kepada Allah. Nanti setelah selesai kita baca surah Yasin, ya kan? Ini termasuk bagian daripada zikirullah. Kemudian fayaqumud, kemudian kata Rasulullah, mereka itu selesai sudah tutup berdirian, faqala lahumullah. Nah, kada begitu kita berdiri, dikatakan oleh Allah apa? Qumu, berdirilah kalian, qad ghafarallahu lakum dzunubakum, sungguh telah diampuni bagi kalian semua dosa-dosa kamu. Jadi kita dipilih yang sudah tutup, ya kan? Allah mengatakan lalu kita qumu ghafarallahu dzunubakum, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, terutama dengan dosa kita banyak di mata, di putung, di telinga, di mana-mana banyak. Kemudian wa badalat sayi'atikum hasanah, dan diganti oleh Allah segala macam kejahatan yang kita kerjakan dengan hasanat bermacam-macam kebaikan. Ini hadis sahih menceritakan fadilatnya majelis di mana kita melaksanakan zikir kepada Allah. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Di Madinah ini ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'id Al-Khudri. Ingat dari ceritanya ini diceritakan dalam hadis Bulughul Maram, diceritakan dalam hadis Sunnah Salam. Napa ceritanya
Said Al-Khudri ini dari Madinah hendak umrah ke Mekah. Bahari kan jalannya dari Mekah ke Madinah tuh memang kalau orang sekarang tuh sekitar 420 km ya. Kalau jalan bahari itu jalannya kan coba aja lalu di padang pasir, kemudian melalui jurang, banyak jurangnya tuh. Maka kalau melihat jurangnya tuh soalnya jalan sekarang ini ya jalan Nabi Hijrah, jurangnya itu ada dong sampai ke sini ke pasar Sabtu tuh jurangnya tuh wadi misalnya, dan kita lihat kayak lagi itu kan, tapi itu mesti kari ya, berarti kan harus lewat jurang tuh kan. Banyak beberapa, jadi artinya apa perjalanan ada semudah yang kita bayangkan sekarang. Sehingga Said Al-Khudri itu karena jelajahnya membawa otak, jelajah sudah puyuh, di mana kaidah kebanyakan di situ kuliah. Coba kita mencari ya, kebanyakan ini dicari di mana, ada sumur ya, karena pasti kebutuhan kita ini dulu mencari baju, cari air. Sehingga di suatu kaum Said Al-Khudri ini sedang kita juga singgah di kampung. Nah kita misalnya anak kebanjir di mana singgah, oh sampai di rantau itu bisa ditatakan ke singgah bulan-bulan. Dan orang datang itu karena kan dulu penduduk masyarakat terbanyak, karena kayak ini di penduduknya banyak, sampai itu orang-orang itu ada banyak. Begitu sampai ke sana, kita ya Allah masyarakat kami di orang Madinah, kami di hadap Ka'bah, kami di umroh, gitu kan. Tolong bertakwa di kampung sini di badan sumur apa parah di sini, ya. Menurut ceritanya orang kampung itu saya ikut ada dapat tolongnya. Apa? Ada daun yo mau beri yo kan hira-hira cuek ke orang ini sudah. Sekali malam bahasa kita aja raya juga maghrib ada di antara tokoh masyarakat ini yang datang. Ya biasa kita aja tuh kayak RT aku dia datang, ya kan. Betapa tahu ibu buat ikan dan datang di Madinah atau Mekah. Siapa amirnya? Biasa kita aja siapa? Atau orang kuatnya? Jarang itu kan juga itu orangnya itu duduk tuh jarangnya. Siapa adanya? Said Al-Khudri. Said Al-Khudri. Udah. Panggil. Karena lagi kita ini. Dia siapa? Said Al-Khudri. Kalau siapa? Aku yang di kampung sini. Apa yang kerja udah. Betapunlah buat ikan dia. Ada yang bisa memberi baju kah? Bisa pada dalam orang marok yang kurang itu kan. Ujian Said Al-Khudri ada. Apa kira siapa ibadah? Ujian orang siapa orangnya? Apa dia Al-Khudri? Bisa, bisa. Betul tadi apa kira pembakal kami coba sekitar aja tuh kan pembakal umum dari pembakal di nato kami di kampung ini beberapa tahun giring dulu. Ada kau berduduk garing pada terus apa? Ada pihak khutbah ubetiakan, pelitiakan ujian Said Al-Khudri, insya Allah aku coba ada syarat sebutik dah aja. Bila ini aku memberi baju, aku kayak barok ya. Bila dia harus memberi aku 30 ekor kambing. Umumnya kenapa Said Al-Khudri ketika itu tadi jahat. Nah, dicari kerajaan soalnya Said Al-Khudri tadi kan ada akhirat dia. Biasa kita aja tadi kan kita udah sumur, udah tahu segala sini ya. Oh ya Said Al-Khudri ini beres di apa kita aja kan. Bahasa saya atau bahasa kasar ya tak. Tapi saya bilang apa lagi kalau bila aku beri baju atau beri rupiah, kayak bila dia bawa laras, kayak bisa kau duduk kah, kau fatir kah, kau lah 30 kambing. Pokoknya jadi beres banyak kambing banyak bisa tahu orang itu kan banyak kambing. Boleh saya Al-Khudri sampai ke situ. Dan ini sudah berubah beberapa kali, beberapa tahun ini banyak udah loh, berarti gak ada kebajuan apa-apa. Sampai saya Al-Khudri ke sana, dilihat saya Al-Khudri dasar bujur garing orangnya. Puja Said Al-Khudri anokan baju, anokan baju, ambil dari pada diambil Said Al-Khudri. Said Al-Khudri ini baca dia kan apa? Wara bisa sebenarnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Fatihah aja. Sebagai ibadah didoakan, kau berbuat dulu, subhanallah.
Awak buat belaluan, wah suka benar, orang lihat benar. Kesimpulan ya, orang tadi memberi kambing 30 ekor. Oh bah, apa 30? Cakap ini orang jadi kalau 30 juta karena kambingnya cuma di mana karena dia dari kambing kayak apa, tahu pokoknya kita kambingnya ya. Nah, boleh tuh ya. Oh bah, ya orang kita tulang ini seorang saya ya. Balia saya udah dibulik, bawa kambing selalu kasih apa aja saya udah sekarang lawan kambing kita ayo, sebenarnya tangkap situ, seko aku tangkap, seko tangkap, you beli ya kan, you beli, benar sebentar atau ceritanya sebentar makan kambing, seko ada takut, seko ada umpan beberapa orang, apa yang kambing ada umpatan, oh jadi ya aku ada hendak kata bagaimana, Rasulullah memberi kita mengajari baca Fatihah itu ada kesan mandi pakai baju. Nah, ada kisah Fatihah itu kisah sabiang, ya kan? Ada kisah bau beti orang ini. Aku kan makan nih kan, halal aja masih kita ya lah. Nah, ada seko, ada juga orang halal, ada dalam tadi orang kambing ini ya kan? Menurut ceritanya, kisah ini sampai saya diri kebakar, sampai bulik, sampailah lawat Nabi. Kisah saya diri. Kayak apa Rasulullah orang ini piring kalau ada teman dari bejuk terus kita aja diberi orang apa ada kambing bolehlah kambingnya dimakan padahal ceritanya tapi itu takut kambingnya ada lagi ya tak kira orang ada tapi kira-kira dia halal aja ada bapak ya, jadi disinilah dalam bab ruqyah kita diboleh jadi kan bisa sebentar terjadi balas awak api datang apa ada bau gurih ada kali-kali ya kan kayak saya aku juga baca baju tapi hati ibu jujur ya kan ada di dalam ayat Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah hanya Engkau ya Allah yang bisa kami membayar pada kepada Engkau dalam kami tempat tolong supaya waras ya kan sehingga dalam beberapa ya boleh kita di padium baju kah, padium di awak kah, tapi asal dengan baca Al-Quran kah, baca salawat kah, baca tasbih kah, baca nama Allah, nama Asmaul Husna kah, nama Nabi kah, ya kan? Pokoknya asal itu boleh. Ada di dalam raja sebut aja berruqyah asal dengan menyebut nama Allah atau Asmaul Husna atau para Nabi atau nama mereka. Abang yang lain kan bisa yang turuk kepada jangan di kiau apakah pada jangan itu apakah pada jangan nanti kiau atau kan boleh kita menurut di dalam ruqyah ya. Nah jadi Said Al-Khudri ini Said Al-Khudri dan Abu Hurairah ini adanya Abdurrahman bin Sa'ad. Menurut ceritanya Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi di antara paling banyak meriwayatkan hadis selain daripada Aisyah. Kalau banyak Aisyah Pak, soalnya Aisyah bini Nabi. Abu Hurairah ini termasuk salah satu di antara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sa'id Al-Khudri lawan Abu Hurairah syahidah menyaksikan atas Rasulullah SAW berkata, lah apa ujaran Abi yang didengar oleh berdua ini Abu Hurairah lawan Sa'id Al-Khudri, la ya'udu qawbun yadkuruna Allah azza wa jalla illa khafathumul malaika wa ghasyahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Tidak duduk orang banyak duduk kayak kita ya. Yadkuruna Allah pada bicarakan menyebutkan masalah zikir kepada Allah. Illa khafathumul malaika turunlah malaika. Jadi ini hadis Nabi, hadis nomor 5,720. Rasulullah mengatakan turunlah malaikat, bisa kita ajakan tauki lawan apa namanya kapan pula malaikat mendatangi bagi dari malaikat wa ghasyahumur rahmah dan bisa kita aja mandul bahasanya kadem tempat ini dengan rahmat wa nuzilat alaihimus sakinah dan diturunkan di tempat ini ketenangan. Jadi buat kita dihadap mencari ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan yang paling jabat mencari ketenangan itu kabar sidik atau apa lagi ya? Kenapa ada di masjid ini kan ada gawir paling kan orang dikurlah, ya kan? Paling buat kita sampai ya kan Allah
Allahu Akbar, ya kan? Zikrullah udah tutup kan sembahyang. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia pindah-pindah ngalih guring gelisah. Jangan obatnya. Ulang tinggal aja kapasitas gitu ulang ada tangan kalau ada blender saya ada jadi udah akan mau cek itu tuh 200 nostalgia kolam behari dibuka ya. Nah ini kolamnya di belakang ya kan ada baju behari lu dah banyak orang banjir tetap banjir ya dapat apa kita baju lagi mulai dibanjir nah banyak kok dan akhirnya orang banjir sih kok dari lagi kolam ini ya orang ingat rumahnya lalu kan awalnya dia tak kasih dah kita baju di kolam berdarah ambil aja ke situ ya ambil lah tahu juga bisa ada banjir tapi ada tahu juga jadi ya Pak, karena di kolam tuh kan orang bodoh ya, kan orang bodoh kan. Subhanallah, luar biasa. Jadi tadi dua hadis ini, bila kita merasakan zikrullah itu pertama, hafat humul malaikah, malaikat akan turun menjadi wa ghashiyahumur rahmah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dibadungi, didaungi lawan rahmat wa nuzil lahum as-sakinah dan diturunkan lawan majelis kita ini katadangan as-sakinah. Dah jarulun kita ni abud ija kita ni bilayat tadak ya kan ini luar biasa udah kalau banyak orang rumah jaga ada seorang ada yang duit jaga ya ada habisan ada bersirik ya duit kebanyakan tapi kan tadang ya ada tadang kenapa apa itu kan udah tahu juga ya ada tadang ya benar gurih ya padahal jadi berarti kan ada kata dalam kan ada sekidah padahal apa rumah gurih jabat sahabat bahkan jabat sahabat jabat tapi ternyata ada banyak manusia banyak nah jadi kalau untuk mendapatkan dari sakinah diantaranya itu adalah datangilah ibadah majelis orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini jangan dianggap ini bahasa kita aja biasa-biasa sapilih aja. Nabi aja dikira. Aduh sering banget Allahumma ini yang zikir. Dari pinta Nabi ya Allah, tolong ya Allah supaya aku bisa zikir kepada Engkau. Jadi zikir ini bahasa kita aja jangan dianggap penting bahkan Al-Quran wala dzikrullahi akbar sesungguhnya zikir kepada Allah adalah sesuatu yang agung dalam manusia karena kalau manusia banyak ya kan sebagai manusia banyak manusia sahabatnya bisa ya kan makan bisa hidup bisa sahabat bisa tapi jangan berzikir lalu Allah ada bisa ada manusia ada kaum pokoknya ada kawan itu kan ada kawan disiksa ada mau berzikir daripada kesibukan urusan dunia ini segala sampai kalian ada zikir rawat Tuhan itu manusia ada. Nah jadi zikir ini pula dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kalimat dalam Al-Quran fadkuruni adkurkum bahasa kita ya rajin-rajinlah ya Allah Ta'ala menyebut aku bila kamu rajin menyebut aku adkurkum aku menyebut juga ingat aku banyak kami ingat Allah aku bila kami ingat Allah aku ingat juga ini ayat Al-Quran ada diskusi ada diskusi lagi ada lagi hadis ada diskusi kuntum ba'aban dakarani aku selalu penolong orang yang selalu ingat lawan aku wala takunu kalladzina nasullah jangan jadilah kamu dalam surah Al-Hasyr orang yang melupakan Allah fa'ansakum anfusakum bila kamu lupa lawan Allah Allah juga melupakan lawan kamu dalam surah Al-Hasyr. Jadi pengertian zikir ini pengertian yang luas dan maknanya dalam dan jangan dianggap zikir ini sesuatu yang penjara ini dipandang sebelah mata zikir sesuatu yang sangat mulia sehingga ada zikir tak boleh tapi dibandingkan ini baca suka kemarin ini baca waktu kita hendak tidur ini baca waktu kita hendak keluar rumah di waktu kita bepergian apa saja semuanya dalam hidup kita ini ada basicnya zikirnya kita baik lagi orang kering ada zikirnya ya kan kita hendak keluar rumah ada zikirnya kita di perjalanan ya kan kalau kita bertaduh di bandara ya kan begadang di bandara ada zikirnya karena kita ada tahu ya kan sehingga Allah Subhanahu wa taala ini bahasa kita ya tak ada zikir bangun guring aja gitu begitu bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya kan semoga bangun kita
Jadi kembali, zikir adalah sesuatu yang sangat mahal. Makin banyak berzikir, makin baik. Sebaliknya, makin kurang berzikir. Bahkan kalau menurut dalam surah Taha, waban a'rada an-dzikri fa'idza lahu ma'isyatan dhanka. Ditafsir, siapa yang berpaling mengingat aku, ujar Allah, fa'idza lahu ma'isyatan dhanka, kaidah waktu mati di dalam kubur sangat sengsara. Tapi kalau menurut pula, fa'idza lahu ma'isyatan dhanka, ma'isyah itu maksudnya kehidupan. Kehidupan itu ada di kubur aja, di dunia lagi hidup juga kita ada ya. Sehingga ada yang mengatakan orang yang berpaling mengingat Allah bisa akhirnya di dunia ini disangsarakan oleh Allah SWT. Sangsara badan naudzubillah itu jadi. Jadi kalimat pakai apa dan bawan a'rada an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang akan hakul berzikir itu ya Allah kaidah hari kiamat akan dihalau dalam keadaan buta. Maka hari kiamat itu manusia itu banyak badan. Kita abadinya di rumah buta, ada apa-apa, duduk di kursi, lo ambilkan baju, ambilkan baju, ada apa-apa, aku hendak makan, ada makan makanan, ada bawa aku hendak ke WC, jabat, buta di rumah, dibawa di antara kemana-mana, salah bawa aku ke pasar, bawa ke Makkah lagi, aku di baju lagi kawan, tapi berkisah di padang mahsyar. Ibadah wasal itu jadikan orang buta, kita tahu waras lagi kan, luar biasa. Sehingga menurut cerita aja, kisah di padang wasal ini cakai yakawa di padang wasal itu jangan saja sedetik pada saja kadang daripada manusia tak sambung ya. Sehingga manusia pada hari kiamat di padang wasal itu sebertaan manusia kadang dalam tenang. Kalau ada dalam duduk, kalau ada dalam tenang, ada sebuah gelisah, ya kan, kadang tenang ya. Ada yang tetangga sebenarnya gelisah. Kenapa? Karena dia melihat minta jakanya Allah Ta'ala ini kasih lah. Kemudian kata raka dikata kata raka pun ke surga daripada kesusahan merasakan di padang pasar. Lalu timbul pertanyaan, apa di padang pasar? Menurut ceritanya, tak hari hanya gitu, hanya beberapa senti. Jangan dikira berapa meter, beberapa senti. Tak sekarang matahari lagi ada kita di kepanasan atau parah deh. Apapun kisahnya dari padang pasar, matahari hanya beberapa senti lawan kita. Manusia dalam keadaan panik luar biasa. Lalu menurut ceritanya inilah tadi, wabat a'rada an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ucapan qalu hai Tuhan kami, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah aku diadab di padang pasar buta padahal aku di rumah melihat benar dari benar. Kenapa di pada pasar buta padahal tadi lagi di dunia hidup melihat. Nah, disinilah oleh Allah Ta'ala dijawab, ikam bujur melihat di dunia, ikam bujur pendengar di dunia, ikam bujur pintar di dunia, tapi ikam di dunia buta. Nah pada buta, ternyata bukan buta patanya, bukan tuli telinganya, bukan yang apa ya, sekalian apa, nang buta hatinya. Dang tulik hatinya, dang bisuk hatinya, ya kan? Kan orang bisuk ada ucap apa-apa kalau karena hatinya bisuk, orang Allahu Akbar, bana tulik, bana buta, bana bisuk, berdarah lah, ada mendengar, parah benar, Allahu Akbar, ada mendengar juga, bukan telinganya, ada mendengar hatinya, sehingga sepastinya begitu Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Ya, ada ini kan ada ya Allah Akbar, ada pendapat sedikit-sedikit, bukan bateri, jangan pendapat, bukan batanya kalau melihat berjurut orang bulan puasa atau tarawihat ya kan, melihat badan apa ada melihat ya kan, mendengar mau buat pula ya orang. Nah, ini kita akan adakan ya kan, di sini ada zikir apa segala. Nah, di sini manusia Allah SWT kata bujur kalimah hasyar tadi a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dihalau buta padahal aku melihat di dunia? Dijawab oleh Allah Ta'ala, bujur ikam ada buta mata, bujur ikam telinga ada tuli, bujur hati ikam ada bimuto ada bisu, tapi hati ikam, mulut ikam, sebuah ini apa bahasa kita aja, mata hati buta, telinga
di hati tole, buntung di hati buta. Dalam surat At-Taha Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa idza lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi kita orang yang beribadah dia apalagi kita ya dulu sudah dunia sekarang sudah kayak ini kita ini merasakan ya kita merasakan sudah coba dulu alhamdulillah kita mendengar kisah di kampung orang ya di daerah orang ya kan alhamdulillah kita ini apa ya kan ada kayak di orang apa terjadi kita kan ada paling belajar kan di batal hari kita sarwa ya iya sudah ya lah bisa kayak kita beraulah sejarah lah pada biar kita alhamdulillah jadi kita merasakan hebat alhamdulillah. Nah di sini kembali lagi kita kalau sebagai orang yang beribadah disuruh berzikir kepada Allah. Zikir inilah yang jadi bahan Allah, kalimat subhanallah, alhamdulillah kita tuh aja kita mau diterima Allah SWT sudah itu gadal badar nilainya dunia laut isinya pasti gadal subhanallah alhamdulillah. Coba yang dulu tadi bagi orang yang beribadah ya kan begitu mendengar kisah surga tertarik, mendengar kisah neraka takutan ya kan begitu mendengar kisah padang mahsyar kita takutan tapi nah sini tadi perlu ada tapinya ya kan. Jadi kita kembali supaya Allah sampaikan di dalam diri kita ini yang sangat kita khawatirkan itu adalah iblis syaitan laknatullah. Jadi iblis syaitan laknatullah kalau begitu Adam dijadikan manusia para dijadikan langsung dibadakan. Inilah tahulah Adam ini yang paling berbahaya. Ada baik mulai Adam dalam surga dibadakan udah. Pak yang paling berbahaya adalah ini orang yang siapa iblis laknatullah. Ya kan kadang-kadang penyakit tahun tuh kadang-kadang Nabi kadang-kadang menakuti waktu ditanya oleh Aisyah apa tahun itu aja tapi bagi orang beriman adalah rahmat selesai udah. Tapi gitu aja bila ada orang beriman karena sabar mati syahid punya Nabi baik benar tapi Allah Subhanahu Wa Taala Allah langsung ingatkan lawan kita hati-hati syaitan laknatullah adalah musuh kita. Ya resiko karena penyakit ini mati sudah. Oh dia mati bebas selamat sudah ya lah kita ya kan kalau penyakit itu tapi kalau syaitan kalau syaitan ini maka syaitan ini diceritakan iblis syaitan ini dalam 3 surat yang pertama surah Al-Baqarah yang kedua surah Al-A'raf yang ketiga surah Shad ayat 82 itu terang-terangan di surah Shad itu iblis syaitan itu mengatakan dalam surah Shad ayat 82 qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in iblis dia depan Tuhan ya Allah ya iblis qala berkata iblis fa bi izzatika dengan keagungan engkau apa aku iblis tahu Allah Tuhan bi izzatika dapat la ughwiyannahum ajma'in tidak ada lapas satupun di antara anak Nabi Adam yang tidak akan aku goda sampai mati. Jadi kita ada orang sangat berbahaya kalau kita siapa yang kita adalah iblis. Coba iblis pula mengakui illa ibadaka bin umul mukhlasin. Ada Allah Ta'ala yang mengatakan hawa siapa hamba engkau dan mana orang yang ibadaka bin umul mukhlasin hamba engkau yang di dalam hatinya itu ada ikhlas aku tidak akan bisa menggodanya. Ini menurut ceritanya iblis laknatullah ini kada akan malam bahasa kitanya maka orang jadi makin tinggi ilmunya makin hebat iblisnya menggoda kita ini makin kuat imannya makin kuat juga iblis yang menggoda kita ini jangan lepas kita sehingga kita ini harus dijaga dan iblis selalu berbisik-bisikin lawan kita bilanya kita hendak berbuat baik hendak amanah hendak orang masih kita orang masih kita subur kayak ada begitu ada orang peraya dingin ya kan jadi kalau sedikit kada jadi padahal iblis ya kan sudah asrada apa menjadi saling buang waktu baik di rumah atau TV kabar ya kan jadi iblis ini ya bisa benar ya dia bisa benar dan siapa ingin menangis akan iblis pokoknya menurut dalam hadis bila ada di Quran itu ayat nanti ujungnya bertulisan sejadah masih kita hari Jumat kalau dibahas sampai Yasin sejadah
Nah, bila ya kita ini baca Al-Quran sampai di ayat sujud saja, sujud kita, iblis itu langsung berteriak. Disuruh Adam sujud, iblis paksa jatuh sujudan mereka. Dan wa ulul mujadah, mereka dimasukkan ke dalam surga. Aku iblis disuruh sujud, aku ada hakut. Karena aku ada hakut dimasukkan ke dalam neraka. Celaka aku. Buat nangis iblis. Jadi berdiam dapat nangis sangat iblis, sujud dan kita nangis sama iblis. Jadi belajar gawian kita, apa saja gawian kita yang positif, yang baik, yang menurut agama, iblis itu lawan kita muar banyak kalian. Tapi bila kita berbuat maksiat, bila kita berbuat apa segala, iblis bisa ini ya bagi berapa dia menggiring kita ini, ya kan? Jadi kita bahasa kita aja ini di dalam agama yang sangat dikhawatirkan kita hidup di dunia ini kalau menuruti iblis gak ada turun. Kalau mengikuti syaitan, kalau mengikuti nafsu, maka dalam Al-Quran, faidah para Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Quran, jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa nggak dibawa? Oh ya Allah Ta'ala, syaitan itu mengganggu kita, ya kan? Ya a'udzubillah, bismillah, udah pengantuk kan, udah, ya kan? Guring iblis ya Allah. Jadi oleh karena itu kita tuh bila ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti kita minta tolong Allah. Ya Allah, aku hendak baca Quran, tapi ya Allah, aku tidak akan bisa ya Allah, kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari budaya syaitan, supaya aku jangan merasa malas kemudian baca Al-Quran. Ini salah satu ditanya. Cuma ayat itu tulisan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iblis syaitan ini ya Allah Ta'ala innahu laisa lahu sultan. Bisa kita aja ada di bawah ada tarik iblis, ada kawan. Lawan siapa? 'Alal ladzina amanu, kawan orang beriman. Orang beriman ada apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lawan Tuhan yang tawakal. Nah, di sini pula oleh karena itu kita hidup di mana ada tawakal Tuhan. Ada tawakal Allah Ta'ala. Kita sudah ada berisi apa raja sumur, sudah ada berisi jidabo listrik, sudah ada, ya kan? Berarti kan jawaban, tapi kita tetap tawakal Allah Ta'ala, ya kan? Tetap tawakal Allah Ta'ala. Kuliah Allah Ta'ala rusak, sudah rusak. Kuliah Ta'ala berbiasa, dia baik punya kita ini tawakal Allah Ta'ala. Jangan merasa semata budak tawakal lalu hari ingat awal Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari kita mencibuk bergayung, ya. Aduh, berpikul, ya. Apalagi bulat kemarau, masuk kemarau kayak ini dah. Gayung ada tapi ada, Masya Allah. Wah ini kada tapi kita tawakal Allah Tuhan. Oh iya dulu kita sebenarnya tadi berubah ya lah. Coba bayangkan kita mau meradak bulan 1 dan bulan 2 tahun 1 dulu. Meradak kita ya lah. Meradak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dibuat ke dalam ubah dah. Segenggam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma samarahu wa panudarahu. Ya Allah, buahkanlah aku tak ada dan peliharakanlah daripada bangsa saya. Kawalah kita sudah kita buat meradap guring di pekerjaan adalah menjaga supaya jangan dimakan buruk, tidak makan sabut. Ada orang guring menjaga peradap ya Allah. Kalau siapa yang menjaga benih kita tidak dimakan buruk? Siapa namanya di tanaman kita ini hidup hijau? Siapa yang menjadikan tanaman kita ini berbuah? Siapa sampai bisa sampai ke rumah? Kalau ada Allah Ta'ala, jadi kita ditawakal. Tawakal. Orang berdagang tuh tawakal juga. Berdagang apa? Oh, aku keramik ya ini orang apa arahnya? Bayar jeruk tarap pencari tarap yang berdagang. Dan tidak tukar jeruk tarap apa? Berdagang tawakal oleh Tuhan, ya kan? Dan apa yang ada tawakal? Tawakal sebertaan. Coba manusia ini kapi pintaran, Pak ambiannya ada tawakal Tuhan lagi. Ya udah bahasa seorang aja sudah. Kan tawakal lagi, padahal kita ketolak lagi mobilnya sudah hajar motornya, bisanya ada sebuah di servis sudah baik. Tata Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itulah kita. Sepeda motor kasapa aja, sepeda kasapa aja. Kenapa kita ada kepada kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata billah, dijawab oleh Allah Ta'ala. Ikan ku tolong, ikan ku jaga, ikan ku pelihara, ikan ku sampaikan. Tuhan lagi
Ini kadang manusia, kadang jenderal menjaga, kadang usah satpol PP, ya Allah Ta'ala menjaga. Kita ini wilayah kita tawakal untuk laut. Jadi kita tawakal aja. Kalau kita tidak tahu ya malah berjalan, kita tawakal Tuhan. Kita ada kawat, dulu guringnya ya kita. Ya maka mulai itu tak orang yang beri pijit di rumah ini berjuta. Ada yang beribu lagi ya, banyak bener ya. Ada dengar bahaya kita orang guring hidung dimasuki pijit kita. Talinya berbuka dimasuki oleh apa halintayau ada ya ada jam mereka masuk ada siapa yang menjaga ada menjaga. Kita ini kan wilayah kita berdiri berduduk ada yang di kiri ada di kanan malaikat ya. Bila kita berada di kepala berbetis wilayah kita berjalan dibuka di belakang. Malaikat menjaga kita nih dijaga oleh malaikat. Ada wilayah itu ada yang menjaga kita di jalan di kiri kita di kanan ada penjaga ya ada. Allah Ta'ala setiap kita ada. Jangan ada menjaga ruja tiap malam geluh, gitu yang dibuat dibaca-baca. Ya kan kita kuring, ya kan papinya kita paling lagi masuk rumah kada tahu. Ya tapi ya kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah siapa yang menjaga kita? Berapa kita bayar upah menjaga? Namun dia di rumah, namun dia kita di rumah ada penjaganya tiap bulan bayar. Lawan menjaga. Seperti itu ya Allah. Jadi malaikat ada dibayarin apa-apa. Jadi kita syukur, alhamdulillah, tawakal lawan tuh. Beriman dan tawakal. Bila kita beriman, tawakal lawan Tuhan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kada beriman, bila kada tawakal, hati-hati. Lihat ya. Bukan Fir'aun itu ada percaya Allah Ta'ala, ada tahu benar tawakalan hancur, Raja Namrud hancur ya kan, Kauat hancur ya kan, siapa yang akan hancur di dunia ini sebuah raja-raja sebuah hancur. Ini kesimpulan kita hidup di dunia yang perlu kita jaga, kita percaya adalah iman dan tawakal, sabar, berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.